Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu semua dan teman-teman sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan biarlah apapun yang Bapak Ibu kerjakan, doakan, dibuat Tuhan berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang dan juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya selama ini dan biarlah itu menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikan program Kesaksian Iman ini. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita akan mendengarkan obrolan dari 3 orang murtadin yang sekarang telah menjadi hamba Tuhan, telah menjadi pendeta. Mereka adalah Pak Cornelius Trahtomo Jati, lalu Pastor Rusli Monoarfa, dan juga Pastor Fadila Mulia. Puji Tuhan, mereka berkumpul pada saat beberapa tahun yang lalu membicarakan tentang iman mereka dahulu dan iman mereka yang sekarang. Dan bagaimana kesaksian mereka? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Salam, selamat siang sahabat semua, dimanapun saat ini Anda berada. Saat ini kami 3 murtadin sedang berkumpul di satu tempat di Jakarta, ya, di bilangan Jakarta. Dan kami sedang berdiskusi tentang hal keimanan kita sebelum dan sesudah kita menjadi orang percaya. Tentunya di sini kita merasakan suatu perubahan. Bagaimana sebelum kita menjadi orang percaya kepada Tuhan, lalu setelah kita menjadi orang percaya kepada Tuhan. Di sini ada hamba-hambanya yang sangat luar biasa dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu ada hambanya Pastor Rusli Muhammad Monoarfa. Ya, shalom semuanya. Lalu ada hambanya Bang Fadila Mulia. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi mungkin hambanya Pastor Rusli Monoarfa bisa menceritakan ya kehidupan sebelum dan setelah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kalau bicara sebelum dan sesudah tentu durasinya pasti panjang ya. Tetapi satu hal bahwa tidak punya keinginan untuk menjadi Kristen. Tetapi kerinduan untuk masuk surga itu sangat kuat. Ya kan? Jadi tidak punya keinginan untuk jadi Kristen, sebab kalau jadi Kristen nauzubillah min dzalik. Tetapi kerinduan untuk masuk surga, untuk selamat itu sangat tinggi. Maka itu saya berdoa, ihdinas syiratal mustaqim, ya kan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan ternyata memang jalan yang lurus itu di dalam Yesus Kristus, ya. Dan hari ini saya sudah boleh dikatakan orang merdeka, ya. Sudah merdeka, tidak lagi menjalani kehidupan ritual agama yang kadang-kadang membebani, ya, membeban sehingga tidak punya sukacita, ya. Terus kemudian nanti kalau tidak dilakukan ada azab, ya, ada penghukuman. Tetapi kita di dalam Yesus Kristus itu sudah bebas, ya kan, ada lagu ya. Sekarang saya sudah bebas. Amen. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Apalagi? Sekarang saya bebas. Haleluya. Artinya begini, ini kan kita dalam bulan Ramadan ya. Di dalam kekristenan bukan tidak ada puasa. Ada puasa, tetapi bukan sebuah kewajiban. Itu bedanya. Jadi puasa adalah inisiatif kita untuk ya membangun hubungan kita dengan Tuhan supaya lebih intim dan juga mendisiplinkan rohani kita. Sebab kalau kita berpuasa berarti kita menahan diri. Menahan untuk tidak makan-makan sembarangan, menahan untuk tidak jalan-jalan, ya. Sebetulnya di masa pandemi ini kita sedang puasa jalan-jalan, gitu kan? Tidak ada kumpul-kumpul. Sebab kalau nggak pandemi mungkin kita nggak bisa ketemu begini loh. Saya mungkin sudah terbang kemana dengan program saya, ya, Galilea Ministry, dan juga Pak Tomo mungkin sudah kemana, juga Bang Fadil ada di mana. Nah, sekarang di masa pandemi kita puasa gitu kan, puasa untuk jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan dalam penginjilan. Tapi bukan puasa karena terpaksa. Nah, bukan. Tidak ada hubungan
puasa yang dilakukan oleh umat Kristen dengan masuk surga atau tidak masuk surga, ya kan? Dan tidak ada hubungannya dengan pahala. Ya, pahala tidak berlaku, ya, karena sebaik apapun kesalehan kita tanpa Yesus di mata Allah itu adalah sama dengan kain kotor. Betul. Jadi sekarang ini saya bersyukur saya sudah dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan karena itu kalau dulu saya takut untuk menjadi seorang murtad, tapi hari ini saya berkata, hari gini belum murtad, capek deh. Haleluya. Ya. Jadi orang cerdas, orang pintar itu pasti murtad. Iya, seperti itu barangkali. Karena sudah tahu kan. Ya, sebenarnya. Betul. Itu. Karena memang saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul. Nabi boleh banyak loh. Ya, rasul juga boleh banyak. Dalam literatur Islam itu kan rasul itu ada 100 sekian dan nabi itu ada 300 sekian, ya kan? Nabi boleh banyak. Banyak nabi-nabi, banyak rasul-rasul, tapi cuma satu juru selamat. Banyak agama dan kepercayaan, tapi cuma satu penebus dosa. Jadi saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul, karena nabi dan rasul hari ini punya gelar yang sama, yaitu almarhum. Saya butuh juru selamat, saya tidak butuh agama, ya kan? Saya tidak butuh agama. Kenapa? Karena agama itu tidak, agama kacau. Tetapi kok sekarang ini orang beragama kacau, hidupnya kacau. Dan agama ya, dan agama kadang-kadang ya yang sudah damai jadi tidak damai, ya yang sudah teratur jadi tidak beratur. Kenapa? Jadi apa? Kafir mengkafirkan, sesat menyesatkan. Udahlah, Tuhan tidak butuh agama. Kalau ada yang berkata bahwa Tuhan punya agama tertentu, itu hoax. Yang benar berarti kita butuhnya itu Tuhan, ya? Kita butuh Tuhan. Bukan butuh agama. Betul, ya? Makanya saya jadi orang beriman, bukan beragama. Kalau beragama, orang lebih memikirkan lembaga agamanya, ya kan? Lebih memikirkan tentang denominasinya, dan lebih memikirkan tentang teologi yang dia pahami, gitu kan? Maka orang yang berbeda teologinya, berbeda paham teologi, berbeda konsep teologi, berbeda denominasi, berbeda agama dianggap rival yang harus darahnya halal, gitu ya. Tetapi kalau kita beriman, fokus kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan saja mengasihi semua orang loh. Tuhan juga mengasihi semua ciptaannya. Jangankan kita, nyamuk pun itu Tuhan bertanggung jawab kan. Nah, karena itu kita harus memandang seperti Tuhan memandang. Kalau Tuhan saja mengasihi kita, masa kita membenci sesama, masa kita kafir mengkafirkan, masa kita harus bilang, oh darahnya halal, ya kan? Nah, jadi kita bisa, sekarang harus kita benar-benar pikirkan, mana ajaran dari Allah, mana ajaran dari Tuhan, mana ajaran dari hantu. Itu beda tipis loh, ya kan? Nah, ciri-ciri ajarannya Tuhan itu adalah kasih, ya. Karena Yesus berkata begini, aku datang supaya kamu hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, tetapi ajaran hantu apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya kira begitu seperti dalam Alkitab kan. Itu target tipis itu ya. Iya. Membunuh dan membinasakan. Betul. Dan itu kan ingat, seperti itu. Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Iblis itu adalah malaikat yang merasa hebat gitu, sehingga dia mau melampaui Allah, dan karena itu dia dibuang. Nah, maka dia jadi iblis, ya kan? Sehingga sasarannya manusia, ya? Betul, gitu ini ya. Iya. Banyak manusia yang ikut iblis, manusia kesetanan gitu. Nah, ya itulah, itu yang saya heran gitu kan. Kadang-kadang itu setan itu pada bingung gitu loh, bingung lihat manusia. Kenapa? Karena setan itu tidak pernah keoranan gitu. Nah, tapi orang-orang banyak yang kesetanan. Ya. Ya, dan sangat miris orang-orang itu ya beragama gitu. Seandainya manusia ini umpamanya tidak beragama tapi bertuhan, mungkin dunia damai, Pak. Iya, betul. Dunia makanya damai. Yesus itu datang dan dia bukan sebagai seorang pendiri agama, dia tidak mendirikan agama. Dia tidak ada urusannya dengan agama, makanya dia sebelum dia naik ke surga, dia pulang ke surga loh. Dan dia pulang ke surga itu dilihat oleh banyak orang loh, 500 saksi, 500 pasang mata loh. Itu minimal loh yang dicatat dalam sampai sekarang banyak orang masih menyangka.
Ya, itu tentang kebangkitannya. Nah, itu dibutakan oleh apa? Oleh iblis. Karena iblis tidak mau menyatakan bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu mati bangkit. Kenapa? Karena kalau iblis mengakui itu, wah, dia nggak ada pengikut. Ya, betul. Iya kan? Ya. Nah, jadi dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia apa? Sudah memberikan semacam perintah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau bisa saya tambahkan, apapun agamanya. Ya. Iya kan? Karena Yesus datang kan untuk semua. Untuk semua. Iya, bukan untuk Iya, golongan atau betul, agama tertentu. betul. Jadi dia mengasihi semua orang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya, kalau saat ini hambanya Bapak Pastor Rusli Betul. Arfa sudah menemukan jalan yang lurus, Betul. jalan Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya. Itu sesuatu yang luar biasa. Oh, haleluya. Tentunya ada suatu perbedaan yang sangat signifikan sebelum dan setelah itu. Ya, kalau dulu saya benci orang Kristen. Ya, Ya kan? Karena bagi saya Kristen itu kafir. Jangankan jadi Kristen, bergaul dengan orang Kristen saya nggak suka. Ya kan? Karena bagi saya kekristenan itu tidak menarik. Ya kan? Tetapi sesudah saya jadi Kristen, Yesus mengajarkan apa? Kasihlah musuhmu. itulah Berdoalah untuk mereka. Jadi Tuhan saya Yesus Kristus mengajarkan hal itu. Jadi ini kembali kepada siapa yang dia percaya, dan yang dia percaya itu mengajarkan apa, gitu loh, ya kan? Udah jelas kan? Yang kita percaya mengajarkan kasih. Tampar pipi kanan, kiri pipi kiri. pipi kanan apa pipi kiri? Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Iya, kanan dulu apa kiri? Ya, kanan kiri sama. Oh, Mau kiri kanan haleluya, sama. iya kan? Dilempar dengan batu, dibalas dengan apa? Roti saja, Pak. Kapas, Roti saja. roti saja ya. Supaya enak ya. Betul. Iya, kalau lempar batu, wah, Iya, jadi kan? lempar-lemparan. Kan batu kita kan bisa dijadikan roti. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini ajaran Tuhan kita. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa. Kalau dulu, wah, Anda baik kepada saya akan lebih baik pada Anda. Tapi awas, lu jangan jahat kepadaku. Lo jual, Gua, lo beli. iya, gua lebih jahat. Lu belum tahu gua naik setan. Iya, yang tadi bisa kesetanan kan? Kesetanan, padahal setan nggak pernah keoranan. Aduh, haleluya. Jadi ini luar biasa ya, apa yang dialami oleh hambanya Pastor Rusli Arfa ya, mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa, sehingga sampai sekarang ini menceritakan kebaikan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Karena apa? Karena bukan teori, karena mengalami, kan begitu ya. Iya. Sehingga karena mengalami itu ya, bersaksi di mana-mana tentang Yesus Kristus Tuhan. Saksi di mana saja, ya kan? Ya. Saksi di mana saja, ya. Pokoknya saksi, tidak ada hari tanpa bersaksi. Nah, masalahnya kita bukan asal bersaksi, kita mengalami. Karena mengalami Ya, karena mengalami itu yang kita saksikan. Ya. Jangan seperti Bapak ini dulu, bersaksi Ya. tapi nggak lihat, Ya, nggak mengalami. alami. Bahkan kita ya nggak tahu apa-apa. Ya, Iya. kita cuma hafalan saja. Ya udah sampai situ aja, nggak usah diperlebar, Ya, diperpanjang. baik. Di sini juga ada hambanya yang luar biasa, Pastor Fadila Mulya atau Bang Fadil. Ya, mungkin bisa menceritakan nih pengalamannya ya, sebelum dan setelah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya. Untuk saya pribadi, sebelum dan sesudah kenal Isa Al-Masih, Yesus Kristus, itu sangat berbeda. Ya, tentunya setiap orang punya pengalaman bersama Tuhan yang bervariasi ya, saudaraku ya. Tadi kan pengalaman Pak Rusli, tentunya Pak Ratomo punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya pun punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang memang begitu menguatkan saya. Kalau dari sikap jelas, kalau dulu sebelum kenal Isa Al-Masih, aduh, Beda ya, karakternya juga. karakternya udah beda. Ya. Itu emosional nggak bisa dibendung, karena semua orang itu punya dasarnya ya darah tinggi kan. Ya, memang yang paling sulit dirubah itu adalah Karakter itu ya. Ya, lalu ya dikit-dikit suka bohong lah. Ini kan ya ada bohong baik, ada bohong jahat. Gitu kan. Terus juga ya suka melakukan dosa, karena saya berpikir dulu nggak apa-apa ah, dosa ini. Dan Ya kan? dosa kecil, Soalnya nanti habis ini saya sholat, nah, habis ini itu bisa zakat,
Ya, habis ini tebus ya. infak, habis Dengan ini itu ya, amalnya kekuatan itu. setiap hari bisa nimbang-nimbang. Hmm. Hari ini melakukan kejahatan atau dosa berapa, pahala berapa, ya. Dengan satu harapan nanti Agar masuk surga. masuk surga setelah ditimbang itu. Setelah ditimbang. Nah, rupa-rupanya akhirnya saya menyadari kalau selama itu saya melakukan atau menjalani kehidupan itu dengan rasa yang nggak sepenuh hati begitu. Semuanya serba salah, semuanya serba membingungkan karena ada reward and punishment. Kalau salah dapat dosa, kalau benar dapat pahala. Nah, ini jadi saya merasa bimbang begitu. Nah, setelah kenal Isa Al-Masih, ya kan, dan waktu itu juga dosa selalu terpikir-pikir ya. Nah, setelah kenal Isa Al-Masih, itu ada perbedaan. Karakter kita dibentuk menjadi lebih baik. Karena kita mengenal Tuhan yang benar. Ketika kita mengenal Tuhan yang benar, maka perkataan kita jadi benar. Hati kita jadi benar. Kelakuan kita jadi benar. Baik tindakan, hati, dan pikiran itu jadi benar semua. Apakah itu yang disebut manusia baru itu ya? Nah, ya kan? Saya menjadi seperti manusia baru. Ya, dilahirkan kembali begitu ya. Jadi semua orang punya dosa. Saya akui dosa saya kalau dibilang nggak ini lagi pasti banyak. Tetapi kira-kira dosa sama amal lebih banyak. Nah, itu dia. Apakah bisa dihitung waktu itu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Makanya kadang kalau saya melakukan dosa, bawa-bawa terus sampai tidur, hari ini saya melakukan dosa. Walaupun saya udah berusaha untuk berbuat baik agar imbang. Ya, tobat nasuha. Aduh, kalau saya udah tobat sambel. Tobat sambel. Tobat tomat. Besok tobat, sekarang tomat. Iya. Akhirnya ya udah, saya punya karakter baru, hidup di hidup yang baru ini. Akhirnya saya menjalankan semuanya bukan lagi mengejar pahala, saudara. Ya, saya menjalankan ini dengan penuh rasa syukur karena saya sudah selamat, ya, dijamin surga oleh Isa Al-Masih Yesus Kristus. Berarti ucapan syukur, berterima kasih begitu ya. Betul. Jadi ketika saya melakukan baik, ya sampai sekarang juga masih berusaha untuk berbuat baik, ya, karena berbuat baik menurut saya belum tentu baik menurut orang lain. Betul. Begitu kan? Nah, tetapi yang jelas di sini saya tidak lagi mengejar yang namanya pahala. Ya. Saya yang jelas ini ya, setelah Bang Fadil ini terima Yesus, percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menjadi manusia baru yang terus diperbarui. Yes. Iya kan? Selalu diperbarui. Dari hari ke hari ya. Betul sekali. Dan itu proses. Nggak instan. Nggak instan. Ada kalanya gagal juga. Ada. Dan itulah manusia ya. Itulah manusia. Tapi semakin disempurnakan. Makin di dalam Yesus. Gitu ya, betul. Nah, tapi yang jelas apapun itu di dalam kehidupan saya pribadi, saya sangat bersyukur dengan saya mengenal Isa Al-Masih Yesus Kristus Sang Juru Selamat ini. Karena saya merasa hidup saya benar-benar ya berubah. Ya, berubah. Dalam artian baik tadi perkataannya, pikirannya, ya, lalu perbuatan. Itu sudah membuktikan bahwasannya Isa Al-Masih Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Amin. Ya. Haleluya. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Betul. Itu yang pasti. Karena memang dia jalannya ya. Ya kan? Dia tidak minta untuk kita melakukan ini itu yang bersifatnya membebani gitu loh kan. Bahwa Yesus dia tidak memberikan kita misalnya contoh kamu wajib berpuasa ya. Ya kan? Dia berkata misalnya di Matius apabila kamu berpuasa. Ya kan? Artinya puasa itu sudah dilakukan oleh bangsa Yahudi, sudah dilakukan. Jadi puasa boleh, tidak puasa juga boleh. Apabila kamu berpuasa. Karena puasa tidak ada hubungan dengan amal saleh. Ya. Dan masuk surga atau masuk neraka. Tapi sebelumnya kan ada. Yang mana? Oh iya. Iya kan? Puasa itu kan salah satu dari rukun Islam ya. Iya kan? Betul. Salah satunya puasa pada saat bulan Ramadan itu wajib. Sekarang di Ramadan ini ya itu wajib. Kalau kita enggak suatu kewajiban. Kewajiban. Ya.
kenapa saya bilang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar? Ini menarik. Karena kalau saya baca Alkitab, baca apapun itu, saya suka berimajinasi. Bahkan kalau kita ngobrol begini, saya suka berimajinasi. Ya, salah satunya ketika saya bilang benar. Berarti ketika saya bilang Tuhan yang benar, berarti ada dong Tuhan yang Ada yang tidak benar. Ya, itu namanya hantu. Ya. Hantu kan? Ada dong Tuhan yang nggak benar. Benar. Ada. Begitu kan? Nah, hantu. Itu jadi- namanya hantu. saya merasa kalau saya katakan Tuhan yang benar, itu berarti adalah satu-satunya. Betul. Satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Karena ketika saya hidup ini, tujuan saya kan mati mau masuk surga. Ya. Ketika saya mati masuk surga, saya harus kenal dengan yang punya surga. Betul. Ya kan? Nggak mungkin saya nggak kenal maka masuk. Waduh, siapa saya begitu kan? Itu andai-andai. Jadi saya harus kenal dulu, lalu masuk. Nah, bayangkan kalau benar-benar semua agama ini punya Tuhan masing-masing. Kira-kira seperti apa tuh, Pak? Kacau. Tentunya ya masing-masing itu kan punya Tuhan. Tapi pastinya ada salah satu yang benar. Iya kan? Di antara semua agama ini kan Pasti ada yang dituhankan, ada yang dituhankan, tetapi belum tentu benar. belum tentu Belum benar. tentu Tuhan. Tapi begini, Tuhan yang benar itu mencari manusia. Betul. Tapi Tuhan yang tidak benar dicari manusia. Nah, Sehingga manusia ini memiliki banyak agama kan? Iya. Dan itu kan mencari Tuhan. Mencari sang pencipta, sang khalik. Tapi dalam kekristenan kan Tuhan yang mencari manusia ya. itu Iya. bentuk kasih sayang Tuhan Itu. kepada manusia. Begitu mengasihi manusia. Nah, jadi kalau misalkan ditanya, berarti Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih hanya Tuhannya orang Kristen dong? Saya katakan saudaraku, Isa Al-Masih Yesus Kristus bukan hanya Tuhan orang Kristen, tapi Tuhan dari seluruh umat manusia, Amen. apapun agamanya. Amin. Ya, contoh begini, kita diberkati dengan udara yang sama. Ya, saya ada di salah satu hotel, lalu saya banyak bertemu dengan orang-orang yang beragama lain. Ada di sini ada yang Buddha, ya, ada yang Hindu, lalu ada yang Islam dan lain sebagainya. Apakah udara yang saya hirup ini adalah dari Tuhannya masing-masing? Kan enggak. Iya. Isa Al-Masih ya memberkati semua manusia dengan udara yang sama. Lalu hujan, curah hujan yang sama. Lalu apalagi musim-musim yang sama, ya. Lalu berkat rezeki bukan hanya kepada orang Kristen, begitu ya, tetapi kepada semuanya. Bayangkan kalau benar-benar Tuhannya itu semuanya benar, pasti recok, ya. Kita kan setiap kepala aja nggak mungkin sama, apalagi Tuhan, ya. Contoh, Rebut-rebutan. rebut-rebutan. Hari ini Isa Al-Masih mau menurunkan hujan, ya. Lalu Yang lain. yang Islam Tuhannya, misalkan Allah Subhanahu Wa Taala bilang, nah, ini hanya imajinasi ya saudaraku. Stop, Seandainya. jangan. Saya mau menurunkan, saya tidak mau menurunkan hujan. Hari ini musim kemarau. Lalu yang Buddha, ya, yang agama Buddha bilang, nggak bisa. Saya mau ada musim dingin, ya. Belum yang nanti yang Hindu, oh nggak bisa. Saya menurunkan petir, nggak bakal kelar ngurus manusia. Nah, hanya cuma satu yang benar-benar mengurusi manusia dengan penuh kasih sayang, bahkan dia datang ke dunia, yaitu Isa Al-Masih Yesus Kristus. Amin. Ya, maka dari itu saya mengajak untuk saudara minimal mengenal dulu. Kalau saudara belum mau percaya, kenal dulu, ya. Karena bagaimana kita mau kenal kalau kita cuma tahu dari orang, tetapi kita kenal dulu siapa sih sosok Isa Al-Masih, siapa sih sosok Yesus itu, gitu kan? Nggak dibilang kurang ajar kok. Kalau dulu saya Pak mau kenal Allah misalkan, ya jangan kenal Allah, kenal Nabi aja, dibilang kurang ajar. Iya benar. Dibilang kurang ajar. Nggak bisa dikenal itu sesuatu yang suci. Lah, bagaimana kita mau mengenal sesuatu panutan kalau nggak boleh dikenal? Harus dikenal dulu. Ya. Harus kenal. Pastikan yang kita ikut itu yang kita kenal. Betul Ya, ya. kan? Tuhan yang kita kenal, yang harus Ya, Tuhan yang kita benar. harus menaruh kepercayaan kepada orang yang kita benar-benar kenal. Ya. Iya kan? Sehingga kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita mempercayakan. Gitu. Mempercayakan. Jadi beda itu hanya sekedar percaya dan mempercayakan. Kalau percaya saja, setan pun percaya, Pak. Ya. Bahkan gemetar ya. Gemetar. Ya. Kita percaya, kadang nggak gemetar. Iya. Nggak ada hormatnya sama Iya. sekali. Iya. Kalau mengenal Tuhan dengan Betul. benar,
tentunya kita akan menaruh rasa hormat kita kepada Tuhan ya. Betul. Itu ya, kalau nggak mengenal, ya asal-asalan saja. Kita jadi orang Kristen ya Kristen biasa saja, Ya, Kristen itu KTP, namanya Kristen karena Kristenan. nggak mengalami Orang Tuhan, bilang nggak mengenal Tuhan. KTP Kristen tanpa pertobatan. Itu. Karena nggak kenal Tuhan yang benar. Haleluya. Baik, sahabat semua, kita siang hari ini sudah berbincang-bincang. Biarlah perbincangan kita ini bermanfaat bagi setiap kita semua, untuk kita makin kokoh, makin teguh, makin terus percaya kepada Tuhan, sampai Tuhan menjemput kita. Dan selama kita masih ada dalam dunia ini, kita pakai waktu kita sebaik-baiknya untuk kita mengabarkan berita keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena keselamatan hanya dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana hamba-hambanya telah menyaksikan sebelum dan setelah percaya kepada Tuhan Yesus, mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Bukan dari kata orang, mengalami perubahan kehidupan yang luar biasa karena pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Untuk itu biar siang hari ini pembicaraan kita ini menjadi berkat bagi banyak orang ya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi bukan obrolan murtadin, tetapi obrolan petobat baru. Obrolan petobat baru ya. Iya. Ya, kita petobatnya sudah lama ya. Oh gitu ya. Ini bagi yang petobat baru, Iya. supaya kita tetap kuat, Amin. tetap semangat gitu, Iya. maksudnya gitu ya. Iya. Ya, itu kan istilah orang di luar sana. Iya, murtadin tapi itu memang ya. murtadin lagi keren kok. Ya, murtadin lagi Murtadin itu keren. keren. Makanya saya katakan, ya hari gini belum murtad, ya capek deh gitu. Jadi kalau orang pintar itu pasti murtad ya, Ya harus. karena tahu kebenaran yang Wajib sebenarnya. hukumnya itu. Wajib hukumnya. Iya, kalau enggak ya mampus dia. Betul. Iya, masuk neraka. Iya. Karena nggak ada yang bisa jamin kan. Betul. Yang bisa Nggak jamin nyampe hanya dia, Yesus nggak Kristus nyampe. Tuhan. Nggak Dia hanya nyampe. berdoa terus ya, tapi nggak ketemu. Minta ditunjukin Iya. terus jalan yang lurus itu Iya, ya. nggak ketemu. Ya. Untuk itu jangan keraskan hatimu kalau engkau saat ini ya belum percaya Yesus, tapi saudara sudah mulai ngintip-ngintip mau kenal Yesus. Buka hatimu. Kan begitu ya. Buka Iya. hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Kan Juru Selamatmu. Nabi dan Rasul yang wajib dipercaya itu adalah 25. Yang ke-26 nggak usah lah dipercaya, ya kan? Yang 26, yang 24 kan Isa. Iya kan lah. Kita Kalau yang 25 ini? ya artinya itu dulu. Ya, Dulu ya? Iya, dulu kita ikuti itu yang kita. Itu bagi saudara kita kan? Ya, dulu kita ikuti. Nah, Ya. tapi kan kita tidak pernah diperkenalkan yang 24. Ya, nah ternyata yang 24 ini adalah yang bergelar wajihan fid dunya wal akhirat. Wajihan fil Di dunia wal wal akhirat. akhirat. Kemuka di dunia dan di akhirat. Bahkan juga waktu dia lahir, dia disebut suci, gulaman zakiyah. Jadi dia adalah anak laki-laki yang suci, tidak berdosa. Ini kan luar biasa, gitu kan? Ya. Bahkan dia mengetahui tentang hari kiamat. Nah, Ya kalau kan? bukan Tuhan siapa? Nah, kalau kita ditanya dulu, apakah Anda, bagaimana tentang hari kiamat? Ya, itu kan rahasia Allah. Ya kan? Nah, ya, nanti kita sambung lagi deh. Tadi, Baik, ya ini memang pembicaraan Ya. kita ini sangat menarik sekali ya. Kalau kita asik ya kita memang bisa terus, bisa berjam-jam ya. Iya. Tapi kan ini hamba-hambanya ini kan ya orang-orang yang sibuk, Iya, belum makan juga. belum makan puasa. Puasa sih enggak ya. Ya, kalau ada yang mau traktir makan kan mantap juga ya. Ada nomor rekening nih. Iya, Haleluya. iya. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Salam. shalom. Salam. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari 3 murtadin yang dipakai Tuhan luar biasa, diurapi, dan hari ini menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta yang melayani sepenuh waktu. Dan mari Bapak Ibu dan teman-teman semua kita mendukung pelayanan beliau, Pak Rusli Monoarfa, Pak Cornelius Ratomojati, dan Pak Fadila Mulia, supaya pelayanan mereka sukses, berhasil menjangkau banyak jiwa, dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan kita pun jangan lupa untuk terus berdoa, melayani Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, dan tidak pernah undur sedikit pun menjelang hari Tuhan yang akan datang kedua kalinya. Kita diminta oleh Tuhan untuk terus mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita,
Dan hal yang paling mudah kita kerjakan, ya, kalau kita tidak sanggup menginjil, kita tidak sanggup melayani secara langsung, kita bisa berdoa. Ya, di kamar kita masing-masing, kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta keselamatan Tuhan turun atas setiap orang di muka bumi ini. Apakah tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, ataupun orang-orang yang tidak kita kenal, ya. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa doakan, bahkan seluruh dunia pun bisa kita doakan. Kita jangkau dengan iman kita jangkau dengan kasih kita. Karena Tuhan pasti mendengar doa orang benar yang dengan tulus didoakan, dengan sungguh-sungguh didoakan. Karena keselamatan jiwa-jiwa itu adalah prioritas utama Tuhan datang ke muka bumi untuk menyelamatkan manusia. Mari Bapak Ibu, tetaplah semangat. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.